Ketika usahamu tidak sampai pada tujuan, maka tidak ada yang sia-sia. Engkau sedang belajar bagaimana menyikapi kegagalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Aski, seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang tinggal di perantauan, yaitu tepatnya di Bekasi. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia selalu dan jangan lupa bersyukur. Masya Allah, tabarakallah, Umi Aski alhamdulillah hari ini bisa berbagi video lagi ya teman-teman. Untuk video kali ini Umi Aski mau berbagi video tentang budgeting setelah lebaran, dan ini tuh budgeting untuk gaji Pak suami di bulan April ya teman-teman. Dan untuk gaji Pak suami sendiri di sini itu seperti biasa ya teman-teman, ini tuh dari gaji pokok Pak suami yaitu 5.700.000 sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Oh ya teman-teman, sebelumnya Umi Aski mau mohon maaf lahir dan batin dulu ya buat teman-teman semuanya. Umi Aski juga mau mohon maaf karena emang sekarang itu Umi Aski udah jarang-jarang upload ya teman-teman, karena kan selama Ramadan juga Umi Aski tetap open untuk laundry, jadi Umi Aski maksimalkan untuk laundry untuk income sampingan dan juga fokus untuk ibadah-ibadah sunnah ya insyaallah ya teman-teman. Dan kemarin itu alhamdulillah dari income sampingan itu bisa untuk dana tambahan selama Umi Aski lebaran di kampung ya teman-teman. Dan masya Allah tabarakallah banget, di kampung tuh emang selama lebaran itu pasti banyak banget dana-dana yang tidak terduga. Padahal Umi Aski itu kemarin pulang kampungnya cuma seminggu ya teman-teman, tapi kalau dihitung dari dana THR Pak suami aja yang udah dibagi-bagi itu tuh ngepas gitu, dan tidak ada dana yang terduganya. Jadi Umi Aski menyiapkan dana tak terduganya itu dari income sampingan itu ya teman-teman. Bagaimana nih pengeluaran teman-teman selama Idul Fitri, apakah over budget atau ngepas budget ya teman-teman? Semoga keuangan teman-teman semuanya itu aman-aman aja ya teman-teman selama lebaran. Oke, ini lanjut aja ke videonya ya teman-teman. Nah, di sini tuh Umi Aski menuliskan untuk kewajiban apa aja yang harus dibayarkan. Dan di sini tuh Umi Aski masih ada arisan ya teman-teman. Nah, di sini arisannya itu 690 ya teman-teman. Ada juga untuk rumah itu 1 juta. Kemudian ada juga SPP AA dan juga AD. Untuk SPP AA itu seperti biasa ya teman-teman, karena AA itu di IT, jadi SPP-nya itu 250 itu udah termasuk kas ya teman-teman. Dan itu ada sisanya, sebenarnya masih ada sisa, dan sisanya itu mau ditabungkan insyaallah. Dan ada juga untuk ngaji ya teman-teman. Jadi di sini tuh selain juga sekolah SD kan, untuk sorenya itu dilanjut lagi untuk ngaji di TPQ ya teman-teman. Untuk SPP di TPQ itu di Bekasi itu tergantung daerahnya sih ya teman-teman. Kalau untuk di perumahannya Umi Aski itu 50.000 itu masih kembali ya teman-teman, alhamdulillah. Dan itu juga udah termasuk kas. Dan di sini juga ada untuk lesnya Ade. Di sini tuh untuk lesnya Ade 150.000. Dan untuk ngaji juga sama 50.000. Dan seperti biasa ini tuh budget yang selalu Umi Aski lebihin, karena sisanya itu pasti langsung Umi Aski tabungin untuk anak-anak ya teman-teman. Dan di sini tuh untuk wifi, ada juga wifi di perumahan Umi Aski itu, khususnya di gang Umi Aski aja ya teman-teman, itu tuh 1 bulannya 30.000. Dan untuk dana sosial di sini Umi Aski itu dana sosial yaitu 50.000. Dan ada juga infak dari penghasilan Pak suami itu Umi Aski sisihin 100.000 ya teman-teman. Ini tuh dari income Pak suami aja infaknya, nanti dari income lain-lainnya itu ada beda lagi ya teman-teman insyaallah. Dan total dari gaji kotor Pak suami yaitu 2.370.000.
dan ketemulah gaji bersihnya ya teman-teman. Nah di sini tuh gaji bersih dari Pak suami itu tersisalah 3.330.000. Nah ini tuh 3.300.000 bakalan Umi Aski bagi-bagi buat kebutuhan selama 1 bulan, kebutuhan rumah ya teman-teman. Dan yang pertama di sini Umi Aski itu mau menuliskan untuk beras dulu ya teman-teman. Di sini Umi Aski kan beras sebulan itu 15 kilo. Tapi sebenarnya seperti biasa sih Umi Aski nggak pernah ngepasin ya teman-teman. 15 kilo itu kita itu sekeluarga bisa lebih ya teman-teman. Jadi 1 bulan itu jangan sampai beras itu kosong. Pasti sampai gajian lagi itu masih ada sisa gitu loh ya teman-teman. Jangan sampai kosong banget. Kemudian di sini ada juga untuk listrik. Di sini tuh untuk listrik Umi Aski budgetin 200.000. Seperti biasa sebenarnya ini tuh 1 bulannya 150.000 ya teman-teman. Karena Umi Aski selalu mau lebihin, jadi jangan sampai kosong gitu ya teman-teman. Jadi di sini Umi Aski budgetin 200.000. Walaupun di rumah Umi Aski itu ada wifi ya teman-teman, dan 30.000 itu hanya untuk 3 HP ya teman-teman, dan itu tuh unlimited. Tapi kalau di luar-luar kan, kalau kita keluar misalkan antar jemput anak atau kita lagi ada di luar ya tetap butuh kuota ya teman-teman. Jadi di sini Umi Aski budgetin untuk pulsa HP untuk pembelian kuota itu, pulsa HP Umi Aski dan juga Abi itu 100.000 ya teman-teman. Dan di sini ada juga untuk belanja bulanan. Dan di sini Umi Aski belanja bulanan itu Umi Aski budgetin 400.000 ya teman-teman. Di sini juga Umi Aski itu sedain untuk pegangan harian ya teman-teman. Pegangan harian di sini Umi Aski itu 300.000. Ini tuh di luar belanja bulanan dan di luar juga untuk belanja sayur ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah belanja sayur terus kita mau beli sesuatu yang lain atau jajanan yang lain, itu bisa pakai dari belanja harian Umi Aski ya teman-teman. Dan di sini Umi Aski juga menuliskan untuk gas dan galon. Di sini Umi Aski tuliskan 100.000 ya teman-teman. Dan juga ada untuk susu dan kopi. Di sini Umi Aski budgetin 100.000. Dan untuk jajan anak-anak sendiri di sini Umi Aski itu 330.000. Dan untuk bensin Abi di sini Umi Aski budgeting 650.000. Dan ada juga untuk sayur dan protein. Dan untuk sayur dan protein itu Umi Aski siapkan untuk 900.000 ya teman-teman selama 1 bulan. Jadi nanti di sini tuh Umi Aski langsung pecah menjadi 4 minggu ya teman-teman. Di minggu pertama itu 250.000, minggu kedua itu 200, minggu ketiga itu 200, dan minggu keempat itu 250.000. Jadi total dari kebutuhan Umi Aski itu yaitu 3.330.000 itu alhamdulillah pas ya teman-teman. Dan biasanya Umi Aski juga ada menyediakan untuk dana darurat atau dana tak terduga itu dari income sampingan Umi Aski ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh Umi Aski udah ada di tip top ya teman-teman. Nah ini tuh Umi Aski belanjanya sepulang dari pulang kampung itu ya teman-teman. Umi Aski sengaja pulangnya itu nggak mepet-mepet mau kerja. Jadi hari Senin itu kan Pak suami udah kerja, tapi Sabtu malamnya itu kita udah balik lagi ke Bekasi. Dan minggunya itu minggu sore kita itu langsung belanja aja ke Tip Top karena emang semua kebutuhan dapur itu udah pada kosong semua, kebutuhan dapur dan juga persabunan ya teman-teman. Dan di sini masya Allah tabarakallah banyak banget promonya, dan Tip Topnya juga itu sepi banget, nggak kayak biasanya ya teman-teman yang kalau hari-hari habis gajian gitu. Karena ini kan kita belanjanya juga di pertengahan bulan, dan juga orang-orang itu masih banyak banget yang belum pada balik gitu, masih pada di perantauan semua ya teman-teman, masih pada di kampung semua maksudnya gitu ya teman-teman, belum pada balik ke Bekasi. Dan di sini tuh Umi Aski nyari-nyari yang promo aja ya teman-teman. Di sini Umi Aski biasanya kan pakai hit, tapi di sini Umi Aski mau pakai Nomos
karena di sini tuh yang lagi promo itu Nomus ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah teman-teman. Umi Aski itu ngerasain banyak banget manfaatnya ketika Umi Aski itu budgetingnya itu benar-benar terpisah ya teman-teman, antara budgeting khusus untuk hari lebaran dan juga kebutuhan harian Umi Aski dan keluarga ya teman-teman. Karena dari situ Umi Aski bisa mengevaluasi apa-apa aja pengeluaran yang benar-benar over di saat Ramadan dan juga di saat Idul Fitri ya teman-teman, dan juga apa-apa yang benar-benar kita butuhin di saat hari-hari biasa gitu ya teman-teman. Dan di situ juga Umi Aski bisa mengetahui over budget apa aja, dana-dana terduga apa aja yang keluar gitu ya teman-teman. Masya Allah, benar-benar banyak banget manfaatnya, dan insya Allah ini tuh bisa banget jadi evaluasi untuk Umi Aski dan keluarga untuk menghadapi kejutan-kejutan pengeluaran yang lebih lagi di tahun depan, insya Allah di lebaran tahun depan ya teman-teman. Dan banyak banget pastinya manfaatnya untuk kita itu bisa budgeting, apalagi budgetingnya itu bisa banget dengan rinci dan juga terpisah begitu ya teman-teman. Ketika kita mempunyai beberapa income tapi tetap kita harus kelompokkan income itu budgeting itu menjadi berbeda-beda ya teman-teman, untuk kebutuhannya masing-masing. Jadi kita itu tidak mencampur adukan gitulah ya teman-teman untuk pengeluarannya. Masya Allah, nggak berasa banget ya teman-teman, ini Umi Aski udah berada di penghujung video. Umi Aski mau mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam video Umi Aski ini. Umi Aski mau ngucapin terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video Umi Aski sampai selesai. Jangan lupa dukungannya untuk channel Umi Aski dengan cara like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng. Assalamualaikum.